Tiba-tiba itu si perempuan yang katanya bininya pilot stitch gue. Kata intinya itu adalah jangan lu percaya sama itu laki, belum tentu gajinya segitu. Nah sekarang kalau terbangnya 115 jam dalam sebulan, 30 jam maksimumnya dalam seminggu. Aduh, ada yang stitch aku lagi. Apa sih? Kenapa jadi repotin ngomongin masalah gaji pilot? Kenapa gitu loh? Ada yang sebut-sebut namaku. Si goyang gergaji, iya itu punyaku, memang goyang gergaji. Mungkin dia bosan, jarang digoyang, ajakin goyang, say, jangan ditahan, mari bergoyang. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, konflik antara Dewi Persik dengan istri pilot yang menyebutnya goyang gergaji masih memanas guys. Kini istri pilot ini, Mbak Ana, mantan pramugari ini, bikin video TikTok lagi. Kali ini penjelasan bahwa memang sepertinya tidak mungkin seorang pilot bergaji 200 juta karena keterbatasan dan aturan jam terbang yang dimiliki pilot. Dan tidak lupa untuk menunjukkan keseriusannya, dia memang memamerkan bahwa suaminya ini adalah pilot senior yang sudah terbang ke mana-mana guys. Dan dia juga merupakan mantan flight attendant atau mantan pramugari. Artinya dia bicara berdasarkan fakta. Dan dia juga tunjukkan beberapa bukti-bukti untuk mengcounter penjelasan dari Dewi Persik. Bukti-bukti tersebut berupa buku manual aturan-aturan yang harus dijalankan oleh pilot. Jadi dia tidak sembarangan di dalam memberikan bukti dan data-data. Dia juga memberikan bukti berupa manual yang dia pelajari, sehingga pilot ini sepertinya bahkan dia katakan 1001 yang bisa mencapai angka itu, meskipun itu di penerbangan luar negeri atau di maskapai luar negeri. Berikut ini pernyataan dari istri pilot yang kemudian di stitch oleh Dewi Persik. Jadi kerjaan gue sekarang jawab-jawabin pertanyaan ya kali ya. Ini kan di komen yang Viti yang rame itu bilangnya bisa kak, bisa aja kak kalau di Emirates, bisa aja kak kalau di Qatar, bisa aja kak kalau di luar negeri. Emang bisa, tapi balik lagi kemungkinannya itu 1:1000. Kenapa gue bilang kayak gitu? Itu penerbang, pilot, cabin crew, itu semuanya kerja ada yang namanya maximum hours. Maximum hours itu artinya jam maksimal mereka bisa kerja. Penerbang, pilot, cabin crew itu semua ada yang namanya maximum hour kerjanya gitu ya. Maximum hour itu adalah jam kerja maksimal dari si penerbang atau cabin crew itu. Ini gue bukan nyari di Google, gue bukan nyari di internet, tapi ini gue baca di manual book gue dulu. Kebetulan gue masih punya soft copy-nya, ada SCP, ada FAM, jadi masih ada tuh soft copy-nya. Nah kalian bisa baca sendiri ICAO itu apa ya. Nah kalau di Indo itu ada yang namanya di GCE atau di KPPU nih, kalau biasanya orang tahu di KPPU. Ntar kalian Google sendiri aja, apa sih di KPPU, ntar Google sendiri aja. Nah tapi peraturan-peraturan penerbangan di Indonesia di luar negeri itu juga ada, di ICAO juga ada. Tapi kalau untuk maximum hour sih gue udah baca di GCE sama ICAO tuh beda.
Nah, kalau di kita nih di luar di dalam negeri nih di Indonesia itu di DKPPU itu maksimum hournya itu adalah 110 jam. Jadi kalau ada yang bilang terbangnya 115 jam, terbangnya 120 jam, kita cek dulu kok bisa terbangnya segitu, karena di DKPPU aja itu tertulis maksimum hour kerja penerbang flight crew itu semuanya 110 jam, nggak boleh lebih dari itu. Makanya gini loh, kita ya penerbang itu semua ada aturannya. Kita terbang, kita sekolah itu semua ada aturannya, udah diatur sama dua organisasi itu gitu loh. Jadi kita bawa mobil aja, dapat SIM aja kan ada peraturannya gitu kan. Bawa mobil di jalanan ada peraturannya, apalagi terbang gitu loh. Kalau di ICAO gua baca itu hampir sama, cuman kalau di ICAO kayaknya 100 jam per 30 hari per 30 hari kerja. Kalau di sini itu 110 per 30 hari kerja maksimum hour, itu udah nggak boleh lebih lagi daripada itu. Kalau lo tanya kenapa kak maksimum hournya cuma segitu, kenapa kok nggak boleh lebih daripada itu, nah itu kalian baca sendiri aja, tuh ada tuh di Google, di ICAO ada tuh di GCA. Tapi kalau gue bacanya di manual. Kenapa gue bacanya di manual? Karena gue lebih paham baca dari manual book gue gitu. Itu kalau gue jelasin panjang deh di sini, lecture-nya bakalan lama nih. Nih ya, gue ngasih taunya yang di GC aja, di KPPU. Kalian bisa baca di poin A, bagian kedua. Tuh, 110 jam per bulan. Tuh, bisa dibaca ya, tuh maksimum hournya segitu. Jadi gitu ya, gue jawab nih juga berdasarkan apa yang ada gue pelajarin dulu. Karena gue dulunya juga cabin crew, gue adalah crew member. Jadi gue berusaha untuk research sedalam-dalamnya. Gue baca lagi manual book gue biar bener apa yang gue sampaikan, gak simpang siur. Karena kalau salah nih gue bisa dimaki-maki nih kalau instruktur gue lewat nih kan di FVP-nya dia. Gila nih si Fani ngomongnya gitu kan kalau salah gitu. Makanya ini alasan gue kenapa gue bisa berpikir kalau untuk di angka segini kemungkinannya kecil. Oke, semoga menjawab pertanyaannya ya. Direksi itu jabatannya lebih tinggi dari pilot ya, for your information. Belum ada yang nyampe angka segitu penghasilannya dalam sebulan. Gue belum nemu sih, mungkin gue yang salah. Sepengalaman gue sih belum. Selama gue terbang sama captain instructor, captain senior, captain junior, itu belum. Ini kita lagi ngomongin captain aja ya, karena kan yang dibahas itu sekarang yang itu captain gitu ya. Kalau laki gue mah cuman FO senior gitu loh. Jadi kayak kemungkinannya 1:1000. Mungkin dia yang satunya, kita yang 1000-nya nih yang di airlines nih, yang di airlines yang mungkin nggak nyampe segitu nih, kita yang 1000-nya, dia yang satunya gitu pikiran gue. Jadi itu aja ya, semoga nggak ada yang memperpanjang semua ini lagi, pembahasan ini lagi. Mendingan lu bahas yang lain aja deh, banyak yang lebih penting daripada ini sebenarnya. Cuman gara-gara gue buat lucu-lucuan jadi kayak gini ya. Mohon maaf, sekali lagi maaf. Sincere from the bottom of my heart. It's nothing personal, nothing that bothers me of them and what they're doing with their life. Nothing bothers me at all. Itu cuman bener-bener kayak pure comedic, pure as a keresahan gue aja yang ngerasa kalau ada sesuatu yang salah, gue kayaknya perlu ngomong sedikit sebagai seorang yang gue ngerasanya gue tahu gitu loh, karena gue pernah kerja di situ di dunia yang sama, dan laki gue juga sekarang kerja di dunia yang sama dan satu grup yang sama juga. Jadi kayak I need to clarify things a little bit, but ternyata ada yang salah mengartikan atau menggoreng atau gimana, itu gue bukan kapasitas gue lagi. Tapi gue di sini menjelaskan seperti ini gitu. Semoga pada paham ya semuanya. Gue yakin istri-istri lain juga kaget gue ngapain gitu ya.
Tapi ya bisa dibaca juga di komen-komen kalau misalnya banyak dari mereka yang ini bukan itu yang di komen bukan teman-teman gue semua ya, banyak dari mereka yang juga agak skeptis gitu, emang iya sampai segitu. Ada ya juga yang di perusahaan yang sama kerja sama beliau juga kayak emang iya sampai segitu gitu loh, dengan rate yang sama gitu. Bahkan ada yang sampai terbangnya 130 jam gue baca dan belum gitu loh. Itu bukti-bukti kecil aja dari apa yang gue sampaikan gitu loh. Gitu. Makasih ya buat semuanya yang udah mau dengerin gue. Pokoknya masalahnya udah sampai di sini aja, gue gak mau ngelanjutin apa-apa karena gue hidupnya sudah tenang dan sudah bahagia dan gue tidak mau mencari masalah lain. Oke, terima kasih. Bye.